Sedekah ada dua jenis. Pertama, sedekah secara sembunyi-sembunyi yang merupakan jalan hidup para imam suci dan penyebab hilangnya kemiskinan, memanjangkan umur, mencegah 70 bentuk kematian yang buruk, dan memadamkan murka Allah. Kemudian yang kedua, sedekah secara terang-terangan yang menyebabkan rezeki yang bertambah banyak dan mematahkan tulang punggung setan. Berikut ini beberapa kisah tentang keajaiban sedekah. Mau tahu gimana kisahnya? Mari berkisah, karena suatu kisah punya banyak sekali hikmah. Kisah pertama, Imam Ja'far as-Shadiq menuturkan terdapat sebidang tanah yang akan dibagi antara saya dan seorang ahli perbintangan. Dia melakukan persiapan agar bisa datang di waktu yang menguntungkan dan menjadikan saya tiba di waktu sial, sehingga bagian tanah yang lebih besar akan menjadi miliknya. Tanah pun dibagi, dan saya memperoleh bagian yang lebih besar. Lelaki tersebut memukul kepalanya dengan tangan kanan sebagai tanda kecewa, seraya mengatakan, "Saya tidak pernah melihat hari sial seperti hari ini." Saya mengatakan, "Celakalah atas hari lain, yaitu hari kiamat. Mengapa kamu marah?" Ahli perbintangan itu mengatakan, "Saya menguasai perbintangan. Saya mengeluarkan Anda dari rumah di waktu sial, dan saya sendiri keluar rumah di waktu yang menguntungkan. Akan tetapi, tanah telah dibagi, dan justru Anda memperoleh bagian tanah yang lebih besar." Saya pun mengatakan, "Pernahkah saya menyampaikan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, barang siapa yang ingin bahagia, yaitu Allah menolak kesialannya pada hari itu, maka hendaklah dia bersedekah di awal harinya, sehingga Allah menolak kesialan hari itu, dan hendaklah dia membuka malamnya dengan bersedekah, agar Allah menyingkirkan kesialan baginya." Kemudian Imam Ja'far menambahkan, "Hari ini saya keluar rumah dan memulai dengan bersedekah, dan sedekah bagimu lebih utama daripada ilmu perbintangan." Kisah kedua, Mu'ala bin Hunais mengisahkan, suatu malam Imam Ja'far as-Shadiq keluar rumahnya menuju tempat pengungsian Bani Saidah. Malam itu hujan turun. Saya mengikuti Imam Ja'far. Tiba-tiba, sesuatu dari tangan Imam Ja'far terjatuh ke tanah, dan beliau mengatakan, "Ya Allah, apa yang telah terjatuh, kembalikanlah kepadaku." Saya pun mendekati Imam Ja'far dan mengucapkan salam. Beliau membalas salam dan mengatakan, "Kumpulkanlah sesuatu yang terjatuh dari tanganku dan berikanlah kepadaku." Saya mengatakan, "Jiwa saya menjadi tebusan Anda, wahai putra Rasulullah." Kemudian saya memungut dari tanah apa yang terjatuh. Ternyata saya melihat beberapa potong roti. Setelah mengumpulkannya, saya menyerahkan kepada Imam Ja'far. Roti yang saya kumpulkan ternyata banyaknya 1 karung. Saya pun berkata, "Jiwa saya sebagai tebusan Anda, wahai putra Rasulullah, perkenankanlah saya memikul karung ini." Beliau pun mengatakan, "Tidak, saya lebih layak memikulnya. Akan tetapi, saya mengizinkan kamu pergi bersamaku." Mu'ala bin Hunais melanjutkan ceritanya. Kemudian kami pun sampai di tempat pengungsian Bani Saidah. Di sana, orang-orang fakir telah tertidur. Imam Ja'far meletakkan sepotong roti di bawah baju mereka masing-masing, hingga roti-roti itu habis dibagikan, dan kami pun pulang. Kisah ketiga, Sayyid Nikmatullah Al-Jazairi menukilkan dalam kitabnya, di suatu daerah terjadi musim paceklik. Di masa itu, seorang penceramah di atas mimbar masjid mengatakan, "Barang siapa yang hendak bersedekah, maka
Setan bergelantungan pada tangan dan kakinya, menghalanginya bersedekah. Seorang mukmin mendengar perkataan itu, dan dengan takjub dia mengatakan kepada teman-temannya, "Tidak mungkin sedekah seperti itu. Saya memiliki sekarung gandum di rumah. Saya akan membawanya ke masjid dan membagi-bagikannya untuk fakir miskin." Orang itu pun pulang ke rumahnya dan mengambil sekarung gandum. Ketika istri orang tersebut mengetahui niatnya, maka wanita itu mulai mengajak suaminya bertengkar. Wanita itu mengatakan, "Di masa paceklik seperti ini, kamu ingin menelantarkan istri dan anak-anakmu? Barangkali masa paceklik berlangsung lama dan mungkin saja kita saat itu miskin dan kelaparan." Singkat cerita, lelaki itu pun bertengkar hebat dengan istrinya, hingga akhirnya dia pun datang ke masjid dengan tangan hampa. Teman-temannya pun bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah kamu telah melihat 70 setan yang bergelantungan di tangan dan kakimu itu?" Lelaki itu mengatakan, "Saya tidak melihat setan-setan itu. Akan tetapi, saya melihat induknya datang dan menghalangi saya melakukan kebaikan." Kisah terakhir, Ismail bin Ubad Talikhani atau lebih dikenal dengan nama Sahib Ubad adalah menteri pada kerajaan Dailami. Pada masanya, setiap orang yang datang ke rumahnya di bulan Ramadan tidak diperkenankan pulang sebelum mereka berbuka puasa. Terkadang 1.000 orang berbuka puasa di rumahnya. Sedekah dan infaknya di bulan Ramadan 2 kali lipat dibandingkan dengan 11 bulan lainnya. Ibunya memang mendidiknya sejak kecil untuk menjadi orang yang dermawan. Di masa kanak-kanak, dia sering pergi ke masjid untuk belajar. Setiap hari di waktu pagi, ibunya memberikan kepadanya 1 dinar dan 1 dirham, serta menyuruhnya untuk bersedekah kepada fakir pertama yang dijumpainya di pagi itu. Perbuatan mulia itu pun menjadi kebiasaan Sahib Ubad. Dia tidak pernah meninggalkan pesan ibunya sepanjang hidupnya, lantaran khawatir kalau ia lupa bersedekah dalam 1 hari. Maka dia menyuruh pelayannya yang bertugas merapikan kamarnya untuk meletakkan 1 dinar dan 1 dirham dalam kaleng, sehingga esok hari dia menyedekahkan kepada orang-orang fakir yang pertama kali dijumpainya. Suatu malam, pelayannya lupa meletakkan 1 dirham dan 1 dinar ke dalam kaleng tersebut. Keesokan harinya, usai sholat subuh, Sahib Ubad memasukkan tangannya ke dalam kaleng dan dia terkejut ketika tidak mendapati uang di dalamnya. Dia pun berkata kepada dirinya, "Pasti ajalku telah tiba karena pelayanku lupa meletakkan uang sedekah." Kemudian dia menyuruh pelayannya untuk menyedekahkan kepada orang fakir pertama yang dijumpainya dengan segala yang ada di kamarnya, seperti selimut, kasur, dan bantal, sebagai penebusan atas kelalaian pelayannya. Semua barang-barang itu bernilai tinggi. Pelayan mengumpulkan semua barang-barang itu dan membawanya keluar rumah. Secara kebetulan, dia berjumpa dengan seorang lelaki buta yang dituntun oleh istrinya. Pelayan itu mendekati lelaki buta itu dan bertanya, "Bersediakah Anda menerima semua pemberian ini?" Lelaki buta itu pun bertanya, "Pemberian apa itu?" Pelayan menjawab, "Selimut, kasur, dan beberapa bantal." Mendengar itu, lelaki buta tersebut langsung jatuh pingsan. Mereka pun mengabarkan kejadian ini kepada Sahib Ubad dan dia pun langsung datang. Kemudian Sahib bin Ubad menyuruh pelayannya untuk memercikan air pada wajah lelaki itu agar dia siuman dari pingsannya. Ketika dia sadar, Sahib bin Ubad bertanya kepadanya, "Apa yang menyebabkan kamu pingsan?" Lelaki itu menjawab,
Saya sebelumnya memiliki harga diri dan dalam beberapa waktu ini saya jatuh miskin. Dari wanita ini, saya mempunyai anak gadis yang kemudian tumbuh dewasa. Seseorang laki-laki datang melamarnya, dan pernikahan keduanya pun dilangsungkan. Selama 2 tahun ini, kamilah yang menanggung segala kebutuhan hidup keduanya, mulai dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Semalam, istri saya mengatakan, kita harus memberikan selimut dan bantal yang layak untuk putri kita. Istri saya tidak pernah memperhatikan keinginan saya dan selalu memaksakan kehendaknya. Akhirnya, kami bertengkar dalam masalah ini. Saya pun mengatakan kepadanya, besok pagi kita keluar rumah bersama-sama, melihat apa yang terjadi. Sekarang, pelayan Anda menyampaikan berita ini kepada saya, yang membuat saya jatuh pingsan. Sahib bin Ubad terharu mendengar cerita lelaki buta itu, dan dia pun meneteskan air mata. Kemudian dia mengatakan, saya akan memberikan perabot yang layak untuk putrimu. Lalu Sahib bin Ubad memanggil suami gadis itu dan memberikannya modal untuk bekerja, agar dia menjadi seorang yang mandiri. Setelah itu, dia melengkapi perabot kamar putri lelaki buta itu layaknya putri seorang menteri.